cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3125 sampai bab 3128. Bab 3125 akan menipu Ye Junlin hingga pingsan. Tidak hanya, segera Ye Junlin menambahkan peringatan lain. Jika kerajaan Zanxiong tidak menyerahkan Hydra dalam waktu seminggu, maka Hydra akan dikuburkan bersamanya. Semangat kebangsaan beruang perang ini begitu kuat. Apakah Ye Junlin gila? Provokasi telanjang. Namun, ketika petinggi seperti Dewa Perang Titan mendengar ini, mereka hanya tersenyum acuh tak acuh. Karena sekarang mereka terlalu kuat, kekuatan yang mereka kendalikan tidak ada bandingannya. Tentu saja, Ye Junlin sama sekali tidak dianggap lawan di mata mereka. Kami tidak memenuhi syarat untuk meminta mereka membunuh mereka sekali saja. Setelah mendengar provokasi Ye Junlin, mereka terlalu malas untuk meninggalkan negeri Zanxiong. Lagi pula, jika seekor semut dari jarak ribuan mil mengganggu Anda, apakah Anda akan berusaha membunuhnya? Tidak akan, mereka adalah dewa super, dewa di antara dewa. Apakah Anda akan berdebat dengan Ye Junlin yang fana? Ini masalah Hydra. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri setelah rencana Dewa Super selesai. Kita terlalu malas untuk mengurus masalah sepele ini. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk mereka. Lagi pula, mereka tidak menganggap peringatan Ye King's Landing dianggap sebagai satu hal, dan masalah tersebut langsung disalahkan pada Hydra. Namun, Hydra masih mengerjakan proyek Dewa Super. Dengan cara ini, mereka langsung mengabaikan peringatan Ye Junlin. Apa yang terjadi? Ye Junlin benar-benar pergi untuk memperingatkan Zanxiong dan Hydra lagi. Kamu tidak bisa menghilangkan racun putrimu, jadi kamu menjadi gila. Ketika organisasi balas dendam Hydra mendengar setelah mendengar ini beritanya, aku hampir tertawa seperti orang gila. Menurut mereka, memperingatkan negara Zanxiong sekarang sama saja dengan tindakan bodoh. Saya tidak tahu kekuatan kerajaan Zanxiong sebelumnya, jadi Anda bisa memperingatkan mereka dengan santai. Tapi sekarang kerajaan Zanxiong telah menjadi begitu kuat, kamu masih memperingatkanku. Apakah otakmu menjadi gila? Ngomong-ngomong, menurutku ini adalah kesempatan bagus bagi kita. Organisasi nomor 5 tiba-tiba berkata, semua orang memandangnya, bagaimana menurutmu? Sekarang Ye Junlin memperingatkan Hydra dan kerajaan beruang perang. Dia sebenarnya kesepian karena tidak ada yang berdiri bersamanya dalam kesatuan, waktu terbaik. Selama kita mengungkapkan solidaritas kita padanya dan kebencian kita terhadap Hydra, pada saat kritis ini, dia pasti akan memperlakukan kita sebagai miliknya. Lalu, apa yang kita inginkan? Apakah ini semua hanya masalah satu kalimat? Kata nomor 5, semua orang merasa tercerahkan. Iya, itu benar. Siapa yang berani bertarung dengan Ye Junlin sekarang? Selama dia berbicara dan berada di depan yang sama dengan Ye Junlin, dia pasti akan dianggap sebagai saudara oleh Ye Junlin. Jika Anda menginginkan sumber dayanya, dia harus memberikannya 2 kali lipat. Kesempatan bagus lainnya untuk menipu Ye Junlin. Tapi ada premisnya, kita berada di garis depan yang sama dengan Ye Junlin. Jika kita berbicara menentang Hydra, kita harus membuat perjanjian dengan Hydra dan negara beruang perang terlebih dahulu. Kita menipu Ye Junlin. Jangan biarkan orang salah mengira kita bersama Ye Junlin. Junlin bekerja sama dan menghancurkan kita. Tambah hati-hati nomor 1. Ya, kami baru saja bekerja sama untuk menipu Ye Junlin, beraninya kami menargetkan kerajaan beruang perang dan Hydra. Yang lain tertawa satu demi satu. Kalau begitu segera hubungi penghubung kerajaan Zanxiong dan Hydra dan beritahu mereka rencananya. Lakukan saja, mereka segera menghubungi orang-orang dari kerajaan beruang perang dan Hydra. Setelah menceritakan rencananya, pihak lain tentu saja setuju. Peringatan provokatif Ye Junlin telah menyinggung keberatan mereka. Namun menurut mereka,
membunuh Ye Junlin secara langsung tidak ada artinya. Mengapa tidak bersenang-senang, sama seperti ini, akan menyenangkan untuk menipu Ye Junlin sampai dia pingsan. Di mana Anda bisa mendapatkan begitu banyak kesenangan dengan membunuh seseorang sekaligus? Mereka sangat senang dengan rencana ini. Saya sangat mendukung mereka menipu Ye Junlin seperti ini. Setelah menerima perjanjian tersebut, organisasi Revenge Hydra secara terbuka berbicara di seluruh dunia. Mendukung penuh peringatan Ye Junlin, dan mereka juga mengeluarkan peringatan, meminta kerajaan beruang perang untuk segera menyerahkan Hydra. Atau mungkin Hydra akan keluar begitu saja dan menyerah. Organisasi mereka memiliki hampir 200.000 orang yang ingin membalas dendam. Hydra pasti akan dibuat untuk membayar harganya. Hydra harus dihancurkan. Setelah organisasi ini bersuara, seluruh dunia kembali mendidih. Semua orang mengira peringatan Ye Junlin sebelumnya bodoh dan merupakan tanda orang gila. Namun kini sebenarnya ada orang yang mendukung Ye Junlin dan berdiri bersama Ye Junlin. Terlebih lagi, ini adalah organisasi yang ingin membalas dendam terhadap Hydra. Dari suara mereka, terlihat tekad mereka untuk membunuh Hydra. Semua orang menyimpulkan bahwa ini adalah sekelompok pria yang tidak takut mati. Ye Junlin tidak sendirian, ada begitu banyak orang di belakangnya. Dampaknya di seluruh dunia jauh melebihi ekspektasi organisasi Revenge Hydra. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa mereka dan Ye Junlin berada di garis depan yang sama. Semua orang mempercayainya. Bagaimana mungkin Ye Junlin tidak mempercayainya? Bukankah efek ini tercapai? Selanjutnya, mereka hanya perlu menemukan Ye Junlin dan berbicara panjang lebar dengan Ye Junlin. Jelaskan betapa Anda membenci Hydra. Bagaimana Anda membalas dendam? Bagaimana Anda mendukungnya? Ini akan memudahkan untuk menjatuhkan Ye Junlin. Terlebih lagi, Ye Junlin sangat mudah ditipu. Mereka telah berhasil 3 kali sebelumnya, dan itu sudah cukup untuk melihat hal ini. Cara terbaik untuk menipu Ye Junlin adalah dengan berada di garis depan yang sama dengannya, membenci Hydra, membalas dendam dari Hydra, dan mengatakan sesuatu yang buruk tentang Hydra. Ye Junlin percaya padamu tanpa syarat dan akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kali ini, mereka secara terbuka berbicara kepada seluruh dunia menentang kerajaan beruang perang dan Hydra. Ini bahkan lebih sempurna. Semua orang percaya bahwa mereka bertekad membalas dendam terhadap Hydra, bukan? Mengapa Ye Junlin tidak mempercayainya? Yang tadinya hanya sekedar kata-kata, kini menjadi tindakan. Itu masih merupakan momen tersulit bagi Ye Junlin. Tidak lama setelah organisasi Revenge Hydra bersuara, War Bear Country dan Hydra juga merespons. Mereka harus membunuh semua orang dan memulai setelah rencana Dewa Super mereka selesai. Tanggapan ini semakin mengikat organisasi balas dendam Hydra dengan Ye Junlin. Setiap orang harus mempercayainya. Tapi ini adalah rencana sempurna untuk membalas dendam pada organisasi Hydra dan lainnya. Mereka semua bersekongkol, hanya untuk menipu Ye Junlin lagi. Mereka pikir rencana mereka sempurna, tidak ada kekurangan dalam aspek apapun. Memang, sekarang seluruh dunia percaya bahwa organisasi balas dendam Hydra ada di tangan Ye Junlin. Tidak pernah ada keraguan bahwa ini adalah sebuah rencana. Tapi Ye Junlin langsung menyadarinya setelah mengetahuinya. Ini adalah rencana balas dendam terhadap Hydra. Mereka berani bersuara seperti ini dan terang-terangan mengincar Hydra dan kerajaan beruang perang. Padahal mereka sudah membicarakan hal ini dengan orang lain. Mengapa? Tentu saja Anda akan membohongi diri sendiri. Ketika saya mendengar tentang rencana ini, saya langsung menyadarinya. Ye Junlin juga senang. Saya tidak menyangka kita tidak mendatangi mereka untuk membalas dendam. Kelompok orang ini benar-benar membuat rencana seperti itu. Benar, setelah menyingkirkan semua target yang menipu sumber dayanya. Target balas dendam Ye Junlin berikutnya adalah organisasi balas dendam Hydra. Saya hanya berpikir untuk membalas dendam.
Saya tidak menyangka mereka akan membuat rencana ini. Ye Junlin langsung tertawa. Apa yang harus dilakukan Tuan Ye? Dr. Dark dan yang lainnya mulai bertanya. Masih ada beberapa hari sampai rencana Dewa Super Kerajaan Beruang Perang selesai sepenuhnya. Untuk menghindari kebosanan, ayo bermain dengan mereka. Mereka kebetulan menghabiskan banyak tenaga untuk membuat pertunjukan sebesar itu. Kita tidak bisa menemani mereka menampilkan pertunjukan yang bagus. Saat Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tertawa. Mereka semua mengira mereka tidak tahu apa-apa. Bisa membodohi mereka. Seperti yang diketahui semua orang, Ye Junlin mengetahui rencana mereka sejak awal. Organisasi balas dendam Hydra tidak datang, tapi Li Ziran dan yang lainnya didahulukan. Setelah mengetahui peringatan Ye Junlin terhadap Xiong Guo, mereka semua tercengang. Apakah menurutmu Ye Junlin gila? Atau mungkin Putri Su tidak bisa menyembuhkan racunnya? Ye Junlin prihatin dengan urusan Junjun, dan Li Ziran tentu saja tidak terkecuali. Tidak ada jalan lain sebelumnya. Sekarang divisi Tiansen menjadi lebih kuat. Ia juga berhubungan dengan divisi penekan iblis dan sejenisnya. Li Ziran telah menghubungi Departemen Penekan Iblis dan meminta mereka untuk mendetoksifikasi Junjun. Dia bahkan mengetahui keberadaan paruh kedua sutra racun. Namun Anda perlu membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Negosiasi masih berlangsung. Masih ada harapan untuk mendapatkannya. Selama kamu mendapatkan bagian kedua dari Poison Scripture, racun Junjun pasti akan keluar. Akibatnya, Ye Junlin tiba-tiba melakukan ini. Dia masih bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu pada Junjun. Hal itulah yang membuat Ye Junlin begitu gila. Bagaimanapun juga, Junjun selalu berada di sisi Ye Junlin. Dia tidak mengetahui sebagian besarnya. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Pergi dan peringatkan kerajaan Zhan Xiong saat ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memperingatkan orang lain? Dan di mana Junjun? Apakah sesuatu terjadi padanya? Li Ziran berteriak cemas. Bu. Saat itu, Junjun berlari keluar dan memeluk Li Ziran. Li Ziran dan yang lainnya terkejut, melihat Junjun dengan tidak percaya. Junjun, kamu baik-baik saja. Apakah kamu sudah sembuh dari racunnya? Bagaimana ini mungkin? Li Ziran berkata dengan heran. Melihat Junjun, wajahnya cerah dan penuh energi. Di mana yang terlihat seperti keracunan, tapi bagaimana mungkin bisa didetoksifikasi? Meskipun separuh dari racunnya telah disedot oleh racun yang paling kuat, separuh sisa racunnya tidak dapat dilepaskan dengan mudah. Setidaknya diperlukan obat ajaib yang sebanding dengan teratai salju berusia 100.000 tahun untuk membukanya. Bagaimana Junjun melakukan ini? Itu luar biasa. Junjun berkata dengan penuh semangat, ya, racun Junjun telah didetoksifikasi, dan tidak ada masalah sama sekali. Tentu saja, beberapa racun telah saya gunakan, saya telah menggunakannya dalam latihan saya. Junjun tidak lupa untuk pamer. Suatu saat, menggunakan racun dalam tekniknya segera membuat semua yang ada di sekitarnya layu. Saat Junjun memamerkan kekuatannya, itu bahkan lebih mengejutkan. Apakah ini racun paling kuat yang pernah saya alami? Kenapa dia begitu kuat? Ada banyak hal yang melampaui para dewa. Dengan langkah seperti itu, semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun di divisi Tiansen yang bisa menjadi lawan Junjun. Termasuk 5 orang King Long yang memiliki akar spiritual super dan tulang spiritual. Mereka juga tidak dapat melakukannya. Atau 5 orang bisa bergabung untuk melawan Junjun. Namun bukan tidak masuk akal jika Junjun berkembang begitu cepat. Setelah dia menghilangkan setengah racunnya, dia mencoba mempraktikkan tekniknya sendiri. Awalnya, teknik ciptaannya sendiri adalah menggunakan semua elemen langit dan bumi. Sumber daya yang diperoleh Ye Junlin tepat, dewa lain menyerap energi spiritual dan menyerap esensi materi surgawi dan harta duniawi. Luas spesifiknya bergantung pada akar spiritual dan tulang spiritual.
Akar spiritual dan tulang spiritual yang baik dapat diserap dengan lebih efisien. Tapi Junjun tidak membutuhkan ini sama sekali. Sekalipun tulangnya tidak dalam kondisi baik dan dia tidak dapat menyerap energi spiritual, itu akan baik-baik saja. Keterampilan yang dia ciptakan sendiri dapat diserap dengan gila-gilaan, dan itu adalah keterampilan yang paling efisien. Selain itu, Ye Junlin memiliki sumber daya yang cukup, dan banyak sumber daya disediakan untuk latihan Junjun. Jadi dia membaik dengan cepat. Selain itu, obat ajaib yang dibawakan Ye Junlin pada akhirnya tidak hanya mendetoksifikasi racun, tetapi juga menyerap sisanya dan menggunakannya dalam latihannya. Ini karena Ye Junlin telah menyimpan beberapa obat ajaib, jika tidak, dia mungkin akan menyerap semuanya. Tentu saja Ye Junlin khawatir Junjun akan meledak, jadi dia meninggalkan sebagian. Namun dalam kasus ini, Junjun sangat kuat sehingga situasinya mudah. Semuanya dianggap remeh, terlebih lagi, teknik ciptaan Junjun sangat mirip dengan teknik pemurnian Qi dari divisi penekan iblis. Seni memurnikan Qi juga menyerap energi spiritual dengan cara ini. Anda juga dapat menyerap energi spiritual tanpa takut akan akar spiritual dan tulang spiritual. Tentunya jika Anda memiliki akar spiritual dan tulang spiritual, akan lebih mudah menyerapnya dengan teknik pemurnian Qi. Akar spiritual dan tulang spiritual menentukan batas atas. Seni memurnikan Qi menentukan batas bawah. Namun bukan berarti Junjun tidak memiliki akar spiritual dan tulang spiritual. Bakatnya luar biasa, akar spiritual dan tulang spiritual secara alami sangat baik. Divisi Tiansen sekarang lebih banyak berurusan dengan divisi penekan iblis, dan juga dapat mengetahui kualitas beberapa akar spiritual dan tulang spiritual. Masih ada penilaian kasar, kekuatan Junjun tidak hanya dapat menekan King Long dan yang lainnya, tetapi dalam hal tulang akar, dia mungkin mirip dengan King Long dan yang lainnya. Mereka semua adalah akar spiritual dan tulang roh berkualitas tinggi. Akan membiarkan Junjun segera bergabung dengan mereka, dari divisi dewa. Semua orang menganalisis, ini benar-benar kejutan bagi Li Ziran. Meski racunnya sudah sembuh, putriku masih kuat. Tapi Li Ziran dan yang lainnya ingin tahu cara menyembuhkan racun itu. Itu ayah. Junjun melihat keraguan mereka dan mau tidak mau menunjuk ke arah Ye Junlin. Semua orang memandang Ye Junlin dengan kaget. Saya benar-benar tidak menyangka Ye Junlin memiliki kemampuan seperti itu. Dia benar-benar berhasil menghilangkan racun Junjun. Ini luar biasa. Jangan sebarkan berita tentang detoksifikasi Junjun dulu, kalau tidak, akan ada banyak masalah. Perintah Ye Junlin. Semua orang mengangguk. Junjun baru saja melakukan detoksifikasi, tetapi mereka tidak berani. Jika sesuatu terjadi pada Junjun lagi, itu akan menjadi masalah. Li Ziran tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak, Junjun telah diselesaikan, kamu tidak benar-benar ingin merepotkan Hydra, kan? Ye Junlin mengangguk, tentu saja, masalah ini tidak bisa dibiarkan sendirian. Berikan putriku racun terkuat, apakah menurutmu aku akan membiarkan mereka pergi? Li Ziran melontarkan amarah. Ya, tentu saja tidak, tapi negara Zanxiong saat ini terlalu kuat. Jangan biarkan mereka pergi, tidak ada cara untuk membalas dendam. Apalagi Hydra telah tinggal di negara beruang perang. Bahkan jika mereka keluar, tidak ada yang bisa kita lakukan, ada. Musuh yang begitu kuat sehingga kamu tidak bisa membalas dendam sama sekali. Bahkan jika organisasi balas dendam Hydra berdiri di belakang tidak ada gunanya di pihakmu, kami hanya bisa menahannya dan menunggu sampai kami bisa membalas dendam. Jangan impulsif sekarang, kalau tidak kamu akan melakukannya mati sia-sia. Yang lain juga mengikuti Li Ziran untuk membujuk Ye Junlin jangan impulsif. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Junlin sangat kuat, musuhnya bahkan lebih kuat. Saking dahsyatnya hingga membuat orang putus asa. Membalas dendam berarti mati. Ye Junlin berkata dengan tenang,
Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir, kamu akan tahu hasilnya dalam beberapa hari. Saya, Ye Junlin, sangat tenang dan tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin, jangankan melakukan hal-hal bodoh, dia sama sekali tidak menganggap serius musuh. Dia tidak terkalahkan dan bisa melawan kerajaan beruang dan Hydra sesuka hati. Tetapi ketika Li Ziran dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengira Ye Junlin bersedia mendengarkan mereka dan tidak akan melakukan hal bodoh. Selanjutnya, Li Ziran dan yang lainnya bersatu kembali dengan Jun, dan Ye Junlin secara khusus mengatur tempat untuk mereka. Toh, kabar detoksifikasi Jun belum bisa diungkap untuk saat ini. Ini semua adalah bagian dari rencana Ye Junlin. Saat ini, berita datang. Ternyata organisasi balas dendam Hydra datang untuk mencari Ye Junlin. Kali ini bukan hanya 5 orang yang pernah mengundang Ye Junlin sebelumnya yang datang. Pengambil keputusan juga ada 2, nomor 5 dan nomor 7. Setelah saling memperkenalkan, nomor 5 berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye sangat terkenal sehingga lebih baik bertemu dengan Anda. Akhirnya saya bertemu dengan Anda. Nomor 7 juga tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Anda pria yang luar biasa, yang pertama hadapi Hydra secara langsung, Anda telah menjadi presiden bagi kami. Anda telah memberikan contoh bagi kami, sekarang semua saudara mengagumi Anda. Nomor 5 menghela nafas dan meminta maaf, hei, pandangan kami sebelumnya sempit, kami mengira Anda tidak berani membalas dendam pada Hydra. Ternyata kaulah yang berani membalas dendam, bersambung.